Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Kanari Wicaksana dari Ilmu Perikanan 2023 dengan NIM 44432300059. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai protein yang ditugaskan untuk menjelaskan protein itu sendiri. Jadi yang pertama kita mulai dari definisi protein. Nah, apa sih itu protein? Protein adalah molekul besar yang terdiri dari rantai asam amino. Asam amino terdapat ada 20 jenis asam amino, yang dimana 9 diantaranya adalah asam amino esensial. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu asam amino esensial? Nah, kalau belum tahu, asam amino asam amino itu terdapat terbagi menjadi dua. Ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh, tapi kita bisa mendapatkannya dari sumber makanan yang ada dalam tubuh kita. Itu, teman-teman. Selanjutnya untuk asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh. Nah, itu jadi teman-teman perbedaan dari asam amino esensial dan asam amino non esensial. Selanjutnya yaitu kita perlu tahu fungsi asam amino itu fungsi protein itu sendiri. Yang pertama, fungsi protein adalah sebagai pembentuk jaringan organisme dalam tubuh. Selain itu juga protein bermanfaat sebagai zat penyusun pada otot, kulit, rambut, dan organ lainnya pada dalam tubuh. Selain itu juga, protein dapat membantu peredaran darah dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, habis dari fungsi, kita lanjut teman-teman ke sumber protein. Nah, jadi teman-teman tahu nggak kalau protein ini dapat dihasilkan dari dua sumber. Yang pertama, ada dari sumber hewani dan juga dari sumber nabati. Nah, jadi kalau dari protein hewani itu bisa kita dapatkan dari daging-daging, teman-teman. Bisa dari daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging unta, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi dari setiap daging yang teman-teman makan ya, misalkan teman-teman semua makan daging ayam, teman-teman semua itu mendapatkan protein yang terkandung dalam ayam itu sendiri, teman-teman. Gitu. Dan setahu saya, teman-teman, protein dalam ikan itu lebih banyak. Makanya kita dianjurkan untuk makan ikan, teman-teman. Makanya ada program Gemar Makan Ikan. Itu, teman-teman. Nah, selanjutnya berpindah dari protein hewani ke protein nabati, sumber protein nabati, yaitu bisa dari biji-bijian, bisa dari kacang-kacangan, atau lain sebagainya. Contohnya apa sih? Bisa dari kacang kedelai dan segala macam, teman-teman. Nah, selanjutnya dari sumber protein kita lanjut ke protein itu sendiri. Protein itu sendiri yang dibutuhkan oleh tubuh itu berbeda-beda. Bisa dari tubuh butuh protein itu berbeda-beda, bisa dari usia atau tinggi badan juga berpengaruh, teman-teman. Rata-rata tubuh manusia itu memerlukan 0,8 gram protein per kilogram berat badan, teman-teman. Itu rata-ratanya. Berbeda dengan atlet atau orang yang mempunyai kemampuan khusus atau butuh tenaga lebih, itu bisa lebih tinggi lagi, teman-teman, kebutuhan proteinnya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan mengenai materi protein kali ini. Cukup sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.